Ibu akan menjelaskan materi pertama ekonomi, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kita akan belajar di bab ini. Kalian mampu yang pertama mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, yang kedua menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, yang ketiga menjelaskan prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi, yang keempat membedakan pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi, yang kelima menjelaskan metodologi ilmu ekonomi dan kegunaan ilmu ekonomi. Nah, perhatikan di sini ada sebuah gambar di mana di sini alat pemuas kebutuhannya sedikit tapi yang membutuhkan banyak. Disebut seperti gambar apakah ini? Inilah yang disebut dengan kelangkaan. Mereka ngantri panjang seperti ini karena alat pemuas kebutuhannya apa? Yaitu bensin. Sedikit tapi yang membutuhkan banyak. Nah, tadi udah kalian lihat gambar yang tadi. Nah, itu menunjukkan realitas kelangkaan yang sering terjadi di Indonesia. Kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Oikos artinya rumah dan nomos yang artinya aturan. Jadi digabungkan yaitu oikonomia yang artinya aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Nah, menurut ahli Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang, kelompok, dan masyarakat. Nah, pembagian ekonomi terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga ekonomi terapan. Teori ekonomi terbagi atas 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi deskriptif adalah berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya jumlah pengangguran di Indonesia, terus pendapatan nasional, dan yang ketiga neraca pembayaran. Selanjutnya teori ekonomi, kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas 2. Yang pertama ekonomi makro, yang kedua ekonomi mikro. Ekonomi makro itu berarti yang artinya itu luas. Jadi fenomena ekonomi yang terjadi sangat luas, seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Tingkat pengangguran berarti banyaknya orang yang tidak bekerja. Inflasi itu terjadinya artinya itu inflasi kenaikan harga dan tingkat harga. Terus selanjutnya ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Nah, lanjut prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi.
Yang ketiga, motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Yang keempat, politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Berarti fakta yang terjadi di masyarakat yang benar-benar nyata. Terus pernyataan normatif itu menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Jadi ini materinya masih sampai ke pernyataan positif dan pernyataan normatif. Dilanjutkan minggu depan. Sekian dan terima kasih.